Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviana, perwakilan dari kelompok 5, ingin menjelaskan mengenai pengertian dan sumber tasawuf dalam Islam. Yang pertama ialah pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf dibagi menjadi dua. Yang pertama secara etimologi dan yang kedua menurut para ahli. Secara etimologi, tasawuf berasal dari kata suf, saf, safa, dan sufah. Pertama ialah tasawuf yang berasal dari kata suf atau yang artinya bulu domba. Maksudnya ialah bahwa para penganut tasawuf ini hidupnya sederhana, tetapi berhati mulia serta menjauhi pakaian sutra, dan memakai kain dari bulu domba yang kasar atau yang disebut dengan kain wol kasar. Jadi, kenapa di sini dikatakan menjauhi pakaian sutra? Karena pakaian sutra identik dengan kemewahan yang biasa dipakai oleh para bangsawan yang mengindikasikan kekayaan. Sedangkan para penganut tasawuf ini hidupnya zuhud atau menghindari hingar-bingar dunia yang menyebabkan kelalaian. Kemudian tasawuf yang berasal dari kata saf atau yang berarti barisan. Makna saf ini dinisbahkan kepada para jamaah yang selalu berada pada barisan terdepan ketika sholat. Sebagaimana sholat yang berada di barisan pertama, maka akan mendapat kemuliaan dan pahala. Jadi tasawuf ini merupakan cabang keilmuan yang tingkatannya paling tinggi, di mana di dalamnya berisi tentang ihsan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa tingkatan yang paling rendah ialah Islam, yang kedua ialah iman, dan tingkatan yang paling tinggi ialah ihsan. Oleh karena itu, dengan mempelajari tasawuf, niscaya kita akan mendapat kemuliaan dan pahala lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pengertian tasawuf yang berasal dari kata safa atau yang artinya jernih, bersih, atau suci. Makna tersebut sebagai nama dari mereka yang memiliki hati yang bersih atau suci. Maksudnya adalah bahwa para penganut tasawuf menyucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui latihan kerohanian yang amat dalam, yaitu dengan melatih dirinya untuk menjauhi segala sifat dan sikap yang kotor, sehingga mencapai pada kebersihan dan kesucian pada hatinya. Jadi, para penganut tasawuf ini berusaha menyucikan dirinya dari segala sifat dan sikap yang kotor, dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tasawuf yang berasal dari kata sufah atau yang artinya serambi Masjid Nabawi yang ditempati sebagian sahabat Rasulullah. Maknanya tersebut dilatar belakangi oleh sekelompok sahabat yang hidup zuhud dan konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menimba ilmu bersama Rasulullah yang menghuni serambi Masjid Nabawi. Jadi, para penganut tasawuf berusaha menghindari hingar-bingar dunia yang menyebabkan kelalaian dan lebih fokus dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, pengertian tasawuf menurut para ahli. Al-Junaidi berpendapat bahwa tasawuf adalah membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan, memendam kelemahan, menjauhi seruan hawa nafsu, mendekati sifat-sifat suci kerohanian, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, menaburkan nasihat kepada semua manusia, memegang teguh janji dengan Allah dalam hal hakikat, serta mengikuti contoh Rasulullah dalam hal syariat. Syekh Ibnu Ajaibah mendefinisikan tasawuf sebagai ilmu yang membawa seseorang agar bisa bersama dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui penyucian jiwa batin, mempermanisnya dengan amal soleh, dan jalan tasawuf tersebut diawali dengan ilmu, tengahnya amal, dan akhirnya adalah karunia ilahi. Haji Muhammad Amin Syukur berpendapat bahwa tasawuf adalah latihan dengan kesungguhan untuk membersihkan, mempertinggi, dan memperdalam aspek kerohanian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sehingga segala perhatian hanya tertuju kepada Allah. Nah, dari pengertian-pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa
Inti ajaran tasawuf adalah tasfiyat al-qulub wa tazkiyat al-nufus, bersihkan berbagai kotoran-kotoran yang mendiami hati seperti takabur, hasad, dan penyakit-penyakit lain yang merusak keimanan. Di antara penyakit-penyakit tersebut adalah al-ghaflah atau lalai, yang merupakan halangan terbesar atau hambatan terbesar dalam tasawuf itu sendiri. Lalai di sini artinya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa akan perintah serta larangannya, dan lupa kepada Rasul-Nya. Kemudian yang kedua ada sumber tasawuf. Menurut Habib Lutfi, tasawuf sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah, di mana sumber tasawuf berasal dari Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul. Nah, yang pertama, sumber dari Al-Quran. Ajaran tasawuf yang digali dari Al-Quran, misalnya dalam surah Ali Imran ayat 31, yang dijadikan dasar untuk doktrin atau konsep tentang cinta atau mahabbah. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, cinta yang dimaksud adalah cinta timbal balik antara Tuhan dan hambanya. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, mahabbah ini derajat yang tinggi, sedangkan kerinduan, kesenangan, dan keridoan mengikuti kecintaan. Kemudian sumber kedua dari hadis. Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi basis atau dasar terhadap ajaran dan amalia para sufi itu, seperti sebuah hadis yang menyatakan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Hadis ini dipakai sebagai hujah para sufi untuk doktrin makrifat, yaitu pengetahuan sejati yang diperoleh langsung dari sumbernya sendiri atau ilmu huduri. Kemudian salah satu hadis yang menjelaskan tentang tasawuf dan menjadi sumber landasannya adalah hadis qudsi yang dirawayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi seseorang waliku, maka aku mengumumkan peperangan terhadapnya. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan hambaku kepadaku yang lebih aku sukai daripada pengalaman yang aku wajibkan atasnya. Kemudian hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka aku senantiasa mencintainya. Jika aku telah cinta kepadanya, jadilah aku pendengarnya, yang dengannya ia mendengar. Aku penglihatannya, yang dengannya ia melihat. Aku tangannya, yang dengannya ia memukul. Dan aku kakinya, yang dengannya ia berjalan. Jika ia memohon kepadaku, aku perkenankan permohonannya. Jika ia meminta perlindungan, ia aku lindungi. Dan jika ia mengulang-ulang sesuatu, maka aku adalah pelakunya. Sebagaimana keraguan seorang mukmin yang membenci kematian, sementara aku membenci keburukan. Selanjutnya, saya ingin mencoba menjelaskan mengenai ciri-ciri umum tasawuf. Abu Al-Wafa Al-Ghanimi At-Taftazani dalam bukunya yang berjudul Madkhol ila At-Tasawuf Al-Islam yang menyebutkan 5 ciri-ciri umum tasawuf, yaitu sebagaimana yang dikutip oleh Permadi dalam buku pengantar ilmu tasawuf. Nah, ciri yang pertama ialah memiliki nilai-nilai moral. Maksudnya di sini ialah bahwa para penganut tasawuf semakin tinggi makom atau tingkatan yang dilaluinya, maka akan semakin ada peningkatan moral. Kemudian ciri yang kedua ialah pemenuhan fana sirna dalam realisasi mutlak. Nah, maksud fana di sini ialah psikis dan fisik seseorang, sedangkan realisasi mutlak ialah derajat Allah. Sehingga maksudnya di sini ialah para penganut tasawuf berusaha memantaskan diri secara fisik maupun psikis agar dapat mencapai derajat Allah, supaya dapat menyatu dengan Allah. Kemudian ciri yang ketiga ialah pengetahuan intuitif langsung. Maksudnya di sini ialah bahwa para penganut tasawuf memiliki hakikat atau konsep dasar
dalam menjalankan ibadah. Kemudian, ciri yang keempat ialah timbulnya rasa kebahagiaan sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri sufi karena tercapainya makomat atau yang biasa disebut makom-makom atau tingkatan. Nah, semakin tinggi tingkatan yang dilalui oleh sufi, maka semakin bahagia sebagai karunia dari Allah. Nah, makom-makom di sini ada 7. Yang pertama dan yang mendasari makom yang lainnya ialah taubat. Kemudian yang kedua ada zuhud, kemudian fakir, kemudian syukur, sabar, ridho, dan yang terakhir tawakal. Kemudian ciri yang kelima ialah penggunaan simbol-simbol pengungkapan yang biasanya mengandung pengertian harfiah dan tersirat. Contohnya ialah ada beberapa sufi yang menciptakan puisi. Nah, dari puisi di sini dapat diketahui bahwa orang tersebut merupakan seorang sufi atau penganut tasawuf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun kesalahan dalam menjelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.